Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mahasiswa semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pertemuan kali ini basis data kita masuk ke dalam pertemuan yang ketujuh. Di dalam pertemuan mata kuliah basis data ini kita akan mempelajari mengenai studi kasus. Studi kasus yang akan kita temukan dari real di lapangan. Kurang lebih ada 19 slide yang nantinya saya berikan kepada mahasiswa semuanya yang jadi perhatian mahasiswa semuanya sebagai contoh kasus-kasus yang terjadi di lapangan, bagaimana kita mengimplementasikannya ke dalam database. Baik. Dalam materi hari ini kita akan memahami tahapan-tahapan perancangan basis data. Kita akan memahami tahapan final desain dari entity relationship diagram. Nah, apa yang akan kita lihat di sini adalah mengenai database dari sebuah PT Mebel, di mana terdapat tabel pekerja, ada departemen, ada order pembelian, ada produk dan pelanggan. Ini yang menjadi dasar dari pembuatan sebuah basis data, di mana nantinya pekerja itu berasal dari tempat PT tersebut. Departemen itu berarti ada beberapa departemen di dalam sebuah PT tersebut yang memiliki banyak pekerja otomatis. Lalu di dalam pembelian sebuah produk, kita akan menggunakan order pembelian untuk menghubungkan produk dan pelanggan di sini. Kita lihat ya. Kita lihat di sini semua entitas ini menjadi tabel. Ada 5 tabel kurang lebih di sini. Nah, ini adalah contoh tabel pekerja di mana di dalam tabel pekerja primary key-nya di sana terdapat ID pekerja, ada nama, alamat lengkap, tanggal lahir, nomor handphone, golongan darah, jenis kelamin, foto, dan agama. Ini adalah atribut-atribut untuk melengkapi tabel bekerja. Lalu di dalam departemen terdapat ID departemen sebagai primary key, ada nama, nomor telepon, dan lokasinya. Terus ada order pembelian di mana terdapat primary key ID order, tanggal order, dan via pengiriman. Ada pelanggan, ada produk yang terdapat primary key di sana di dalam tabel pelanggan ada ID pelanggan, lalu atribut yang lainnya nama, alamat lengkap, nomor handphone, email, dan fax. Kalau disesuaikan dengan era sekarang ini, dibutuhkan apa? Dibutuhkan link untuk media sosialnya, baik itu Facebook, Instagram. Nah, ini penting ya. Lalu ada produk. Di dalam produk ada ID produk, nama, jenis, stok, dan harga. Primary key di sini di dalam tabel produk adalah ID produk. Nah, bagaimana perancangannya? Saudara bisa melihat di situ. Seorang pekerja, ini nanti mungkin, ini ya. Ini nanti bisa kita langsung masuk ke dalam kardinalitasnya, hubungan banyaknya pekerja memiliki satu departemen menghasilkan banyak produk. Lalu banyaknya order pembelian memuat banyak produk. Satu pekerja menangani banyak order pembelian, lalu satu pelanggan bisa banyaknya order pembelian bisa dikirim ke dalam satu pelanggan. Bisa juga nanti saudara bisa membuat banyak pelanggan dikirimi oleh order pembelian dengan jumlah yang banyak. Bisa juga. Nah, ini tapi di sini adalah perancangan yang dibuat. Ini contoh kasusnya ya. Di dalam tabel pekerja, departemen,
order pembelian pelanggan terdapat relasi kirim. Di dalam relasi kirim terdapat atribut tanggal pengiriman. Memuat, ada relasi memuat. Nah ini yang belum saya tahu nih, JLH ini ya. JLH ini singkatan ini. Tolong nanti dalam membuat dalam membuat atribut, tolong jangan disingkat ya. Ini contoh yang kurang baik karena nantinya saudara bisa memahami, tetapi orang lain belum tentu bisa memahami seperti itu ya. Kalau TGL itu kan sudah umum. Order pembelian, tanggal order, via pengiriman. Via pengiriman di situ. Banyaknya order pembelian memuat banyaknya produk. Kita lewati saja yang JLH ini. Saya tidak memahami JLH ini apa ini ya. JLH. Mohon maaf. Lalu satu departemen menghasilkan banyak produk. Bisa juga banyak departemen menghasilkan banyak produk. Tanggal jadi di sini, departemen tersebut menghasilkan produk tersebut ada tanggal berapa. Di dalam departemen dan produk, belum ada tanggal jadi ya, baru ada data-data saja. Nah, sehingga di dalam atribut tanggal jadi ini dilekatkan di dalam relasi hasilkan. Nah, sekarang bagaimana mengimplementasikan dari ini ya, perancangan database kita. Nah, kita masuk ke dalam tabel pekerja, di mana di situ sesuai tabel departemen sesuai seperti apa yang tadi kita rencanakan, tabel produk, ID produk, nama, jenis, harga satuan, stok, tanggal jadi produk. Lalu ada ID departemen. Nah ini tabel order pembelian. Nah, bisa saudara lihat ini ID order, tanggal kirim, via kiriman, ID pelanggan dan ID pekerja. Di dalam tabel order pembelian ini, primary key pelanggan dan pekerja terdapat di sini. Nah, tabel memuat ID produk, ID order, dan jumlah. Nah, ini contohnya. Contoh implementasi ke dalam bentuk tabel. Ini order pembelian memuat. Tabel memuat. ID produk, ID order, jumlahnya. Oh, ini jumlah. Mohon maaf, JLH itu jumlah ya. Jumlah. Jadi ada atribut jumlah yang dilekatkan di dalam relasi memuat. Jadi di sini ada tabel kirim, memuat, dan hasilkan. Kita lihat ya. Nah, ini. Tabel memuat, tabel kirim, relasi kirim, ini ya. Masuk ke dalam tanggal pengiriman. Ini masuk ke dalam order pembelian ternyata. Hasilkan tanggal jadi produk. Nah, ini tabel produk. Tanggal jadi produk ini masuk ke dalam sini. Kurang lebih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 6 tabel di dalam perancangan untuk database PT Mebel tertentu ya. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Yang terakhir adalah 6. Karena tanggal pengiriman ini masuk ke dalam atribut order pembelian. Tanggal jadi ini masuk ke dalam atribut tabel produk. Nah, yang berbeda adalah memuat. Jumlahnya ini masuk ke sini. Nah, tabel memuat. Baik, itu untuk implementasinya untuk database PT Furniture. Ini kita lompati ya, nanti kita lompati untuk kuis dan soal nanti kita berikan di akhir. Terus ada
Ini untuk tugas kali ini, mohon maaf mahasiswa semuanya. Jadi di sini terdapat IRD, siswa kerja soal membuat guru. Ini ada satu yang hilang. Ada satu yang hilang. Apa itu? Ya, sekolah. Sekolah. Silakan membuat rancangan saudara nanti tabel sekolah, gitu ya. Tabel sekolah atau madrasah di sini. Di mana ini untuk menghubungkan siswa dan guru. Apa saja atributnya silakan nanti dibuat ya. Karena ini sudah masuk ke dalam soal. Jadi contoh kedua di sini nantinya saudara silakan membuat implementasi dari IRD ini dengan penambahan tabel sekolah. Silakan nanti dibuat di dalam new discussion. Silakan membuat di Google Dokumen. Link nanti tolong dikirim link share dari Google Dokumen yang sudah saudara buat. Tolong jangan dibuat private ya. Settingannya adalah anyone with the link can view. Bisa melihat atau bisa mengedit. Silakan nanti memberikan link Google Dokumennya untuk pengerjaan soal ini. Ini soal yang pertama. Silakan implementasikan ke dalam bentuk tabel. Lalu buatlah tabel sekolah di sini dengan atribut yang nanti saudara berikan. Silakan. Contoh yang ketiga, di dalam contoh yang ketiga di sini, bangun sebuah entity relationship diagram untuk perusahaan asuransi mobil yang customer-nya masing-masing memiliki satu atau lebih mobil. Setiap mobil memiliki 0 sampai banyak catatan kecelakaan. Bangun tabel untuk entity relationship diagram. Nah ini. Kalau ini adalah gambar dari database ya. Secara keseluruhan ini tabelnya customer, mobil, dan kecelakaan. Silakan nanti buat entity relationship diagramnya lalu implementasikan ke dalam bentuk tabel. Ini soal yang kedua di slide contoh ketiga. Nah, saudara bisa melihat di situ primary key-nya ini adalah ID customer. Terus ada primary key di sini nomor plat mobil, foreign key ini foreign key ID customer. Lalu ada primary key kecelakaan, tabel kecelakaan, ID kecelakaan. Foreign key di sini adalah nomor plat mobil. Saudara bisa melihat di situ mobil memiliki customer, kecelakaan yang dialami oleh mobil. Nah, silakan nanti dibuat bentuk tabelnya seperti apa, entity relationship-nya seperti apa, entity relationship diagramnya seperti apa. Itu soal yang kedua. Lalu cukup 2 soal saja ya. 2 soal saja untuk hari ini. Nah, 2 soal saja. Contoh yang keempat dan kelima tidak dikerjakan. Silakan mulai dari soalnya contoh 2 ini soal yang pertama. Lalu soal yang kedua di dalam slide contoh 3. Nah, ini yang menjadi feedback pada pertemuan hari ini. Silakan nanti membuat new discussion. Body message-nya, nama dan link-nya sebagai judul new discussion. Body message-nya adalah link Google dokumen saudara yang dibuat. Di mana link tersebut harus saudara buka. Sehingga settingannya di situ adalah anyone with the link can view atau can edit ya. Bukan di private ya. Tolong bisa dipahami, nantinya bisa saya koreksi. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf sebelumnya. Kami akhiri pertemuan yang ke-7 mata kuliah basis data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.